Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 11? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal fisika. Yang akan kita bahas kali ini adalah soal-soal kelas 11. Diikuti ya. Yang pertama akan kita bahas tentang termodinamika. Yang pertama, suatu mesin bekerja dalam suatu siklus Carnot, seperti gambar di bawah ini. Hitunglah usaha yang dihasilkan mesin. Yang kalian perhatikan di sini, pastikan bahwa suhunya bersatuan Kelvin. Jika suhunya belum bersatuan Kelvin, maka kita harus rubah dulu suhunya ini menjadi bersatuan Kelvin. Kalau suhunya dalam Celcius, maka Kelvin itu tinggal ditambah dengan 273. C ditambah dengan 273 kalau dia dalam Celcius. Sekarang di sini sudah dalam Kelvin, berarti tidak perlu lagi kita rubah karena soalnya sudah dalam bentuk Kelvin. Lagi kita lanjut, maka penyelesaiannya untuk mencari usahanya kita menggunakan persamaan W sama dengan Q1 dalam kurung 1 dikurang T2 per T1, yang mana ini adalah persamaan efisiensi ya. Berarti ini sama saja dengan Q1 dikali dengan efisiensi ya. Q1 dalam kurung 1 dikurang T2 per T1. Q1-nya 840 Joule, T2-nya 250, T1-nya 400. 1 dikurang 250 per 400. Cara penyelesaiannya, 1 ini kita rubah dulu menjadi 400 per 400. 400 per 400. Nah, jadi 400 per 400 dikurang 250 per 400 sama dengan 150 per 400 ya. Bisa ya nak ya. Jadi 1 dikurang 250 per 400 ini hasilnya adalah 150 per 400. Kita kalikan dengan 840 Joule, maka hasilnya adalah 315 Joule. Jawabannya adalah B. Ya, bisa ya dipahami? Baik, kita masuk ke soal berikutnya. Jika sebuah mesin Carnot menggunakan reservoir suhu tinggi 900 Kelvin dan memiliki efisiensi 60%, maka suhu rendahnya. Di sini suhunya sudah bersatuan Kelvin. Diketahui efisiensi 60%. Yang ditanya adalah suhu rendah. Suhu rendah berarti T2. Ya, nak ya. Suhu rendah adalah T2, suhu tinggi itu T1, suhu rendah adalah T2. Jadi perlu diingat untuk penyelesaian soal termodinamika mesin Carnot, pengertian T1 itu adalah suhu tinggi, pengertian T2 adalah suhu rendah. Yang paling besar adalah T1, yang paling kecil suhunya itu disebut T2. Baik, kita selesaikan dengan menggunakan persamaan ini. Efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1 kalikan dengan 100%. Efisiensinya 0,6. 1 ini ya, nah ya, kita pindah ruas ke kiri, maka jadi min 1. 0,6 min 1, 0,6 dikurang min 1 adalah min 0,4. Di sini min T2 per 900, berarti min. Kalau min dengan min, maka bisa hilang. Maka kita tulis saja di sini 0,4 sama dengan T2 per 900. Maka T2 sama dengan 900 dikali dengan 0,4. Jawabannya adalah 360 Kelvin. Karena di pilihan ganda dalam Celcius, maka kita rubah dulu menjadi Celcius. Bagaimana caranya? Kita kurangkan saja dengan 273. 360 dikurang 273 adalah 87 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut. Kita akan bahas soal gelombang.
Perhatikan gambar gelombang sinus berikut. Jika panjang gelombang sinus di atas adalah 80 cm, maka titik yang memiliki beda fase 3/4 adalah, maka penyelesaiannya beda fase sama dengan delta X per lambda. 3/4 sama dengan delta X per lambda. Delta X sama dengan 3/4 lambda. Jadi yang jaraknya 3/4 gelombang adalah P dengan Q. P dengan Q dan Q dengan R ya. Maka jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut. Seorang nelayan merasakan perahunya dihempas gelombang sehingga perahu bergerak naik turun. Waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari puncak ke lembah adalah 3 sekon. Nelayan juga mengamati bahwa jarak antar puncak gelombang adalah 12 meter. Tentukan waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk mencapai pantai yang jauhnya 100 meter. Oke, kita bahas ya. Langkah pertama kita cari dulu lambdanya. Lambda itu S dibagi N. S-nya tadi 12, N-nya adalah N-nya 1 ya. Maka lambdanya 12 meter. Dari mana dapat 1? Antar puncak gelombang. Kalau antar puncak gelombang berarti itu N-nya sama dengan 1. Antar lembah gelombang berarti N-nya juga 1 ya. Antar puncak gelombang berarti N-nya adalah 1. Kemudian kita cari frekuensi. Frekuensi itu N per T. N-nya 0,5, T-nya 3. Jadi 0,5 per 3 untuk frekuensinya. Kemudian untuk mencari kecepatan, lambda kita kali frekuensi 12, kita kali dengan frekuensi tadi 0,5 per 3. Hasilnya 2 meter per sekon. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pantai, T sama dengan S dibagi V. S dibagi dengan V. S-nya 100 meter, kecepatannya 2 yang kita dapatkan tadi. Maka 100 dibagi 2, 50 sekon. Baik, kita lanjut. Jawabannya C. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui persamaan gelombang transversal. Y sama dengan sin 2pi dalam kurung T per 0,02 min X per 15. Dengan X dan Y dalam sentimeter, T dalam detik. Maka di antara 4 pernyataan ini, mana yang benar, mana yang salah? Baik ya. Kita cek satu persatu, oke ya. Perhatikan ya, kita cek satu persatu. Untuk mencari panjang gelombang, maka yang kita butuhkan adalah K. Dari persamaan didapatkan K itu adalah 2pi per 15. K-nya adalah 2pi per 15. Di dalam persamaan K-nya adalah 2pi per 15. Sedangkan rumus K adalah 2pi per lambda. Rumus K-nya adalah 2pi per lambda. Sama dengan 2pi per 15. Kita kali silang. Lambda dikali 2pi. 2pi kali 15. Kita coret saja. Biar lebih simpel, boleh kita coret 2pi-nya. 2pi-nya coret, maka lambda sama dengan 15 cm. Untuk mencari omega, dari persamaan ini, omeganya adalah 2pi per 0,02. Dari persamaan ini omeganya adalah 2pi per 0,02. Maka frekuensinya sama dengan omega per 2pi.
Dari persamaan W sama dengan 2pi, maka F sama dengan omega per 2pi. Omeganya 2pi per 0,02 dari persamaan tadi. Omeganya 2pi per 0,02 dibagi 2pi. Ini juga bisa kita coret. Maka frekuensinya adalah 1 per 0,02. Berapa? 50 Hz. Betul ya? Dari persamaan di sini kita dapatkan bahwa amplitudenya adalah 1. Jadi amplitudo itu berada di depan sin ya, nah ya. Jadi amplitudo itu berada di depan sin. Maka di sini tidak ada angka, artinya amplitudenya berarti amplitudenya 1 cm. Jadi amplitudenya 1 cm. Nah, untuk mencari kecepatan yang nomor 4, kecepatan itu lambda dikali frekuensi. Lambda yang kita dapatkan tadi 15 cm dikali dengan frekuensi yang kita dapatkan tadi 50 Hz. 15 dikali 50 berapa? Ya, jawabannya 750 cm per sekon. Maka pernyataan 1 betul, pernyataan 2 juga betul, pernyataan 3 betul, pernyataan 4 juga betul. Maka jawabannya semua benar. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut. Dengan X dan Y dalam meter, T dalam sekon dari persamaan tersebut, letak perut ke-1 dan kedua dan ketiga dari titik pantul berjarak. Oke. Dari persamaan diketahui K-nya adalah 20 pi. K-nya 20 pi, maka lambda 2 pi per K. 2 pi per 20. Jadi lambdanya adalah 0,1. Untuk rumus perut sudah tahu semua ya, 2n plus 1 dikali 1/4 lambda. Untuk perut ke-1 ya, maka didapatkan 2,5 cm. Perut kedua 7,5 cm. Sedangkan perut ketiga adalah 12,5 cm ya. Oke, baik, kita lanjut. Kita akan bahas tentang bunyi. Disediakan 2 pipa organa, yang satu terbuka dan yang lainnya tertutup, masing-masing dengan panjang yang sama. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka perbandingan frekuensi nada atas kedua pipa organa terbuka dengan frekuensi nada atas kedua pipa organa tertutup. Diperhatikan di sini, berarti ada 2 pipa organa, yaitu pipa organa terbuka dengan pipa organa tertutup ya Adik ya. Oke, nah berarti ada 2 pipa organa terbuka dengan tertutup, dimana yang ditanya sama-sama frekuensi nada atas kedua. Maka kita selesaikan. Untuk rumus pipa organa terbuka adalah N plus 1 kali P per 2L. Untuk pipa organa tertutup rumusnya 2N plus 1 kali P per 4L. Untuk nada atas kedua kita ganti N nya dengan 2. 2 plus 1 kali P per 2L, 3 per 2. 3 per 2. Untuk
pipa warna tertutup, kita ganti N nya dengan 2, 2 kali 2 4 tambah 1 5, jadi 5pi per 4, 3 per 2 per 5 per 4. Untuk L nya boleh kita coret L nya, maka hasilnya 3 per 2 dibagi 5 per 4 sama saja dengan 3 per 2 dikali 4 per 5. 3 kali 4 12, 2 kali 5 10, maka 12 per 10. Ini bisa kita kecilkan, sama-sama kita bagi dengan 2, dibagi dengan 2. 12 dibagi 2 6, 10 dibagi 2 5, maka jawabannya adalah 6:5, yaitu E. Bisa ya? Dan kita lanjutkan. Sebuah sumber gelombang bunyi dengan daya 12,56 watt memancarkan gelombang ke medium sekelilingnya dengan homogen. Intensitas gelombang bunyi 10-12 watt per meter persegi. Besar taraf intensitas radiasi gelombang tersebut pada jarak 10 meter dari sumber. Maka kita selesaikan. Untuk mencari I, kita cari dulu I-nya. I adalah daya perluas. Dayanya 12,56. Luasnya bisa kita cari menggunakan persamaan 4pi R kuadrat. Maka 12,56 dibagi 4 dikali 3,14 dikali 10 kuadrat. Maka jawabannya adalah 10-2. Ada yang tahu kalau I nya 10-2 maka TI nya berapa? Betul ya, jadi TI nya 100 desibel. Jadi kalau I nya 10-2 maka TI nya adalah 100 desibel. Jadi TI nya 100 desibel. Jadi jawabannya adalah D ya, 100 desibel. Baik, kita lanjut. O adalah sumber bunyi yang memancar ke segala arah. Titik A, B, C, D, E berada di sekitar sumber dengan jarak seperti pada gambar. Apabila titik A adalah 10-3, besar intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi diterima di titik E. Perhatikan di sini, dari sumber di titik O sampai ke titik E adalah 1000, adalah 10.000 ya, adalah 10.000 meter, adalah 10.000 meter. Maka kita menggunakan perbandingan IE sama dengan RA per RE kuadrat dikali dengan IA. RA per RE kuadrat dikali dengan IA. RA nya 1 meter, RE nya tadi 10.000 meter, kita kuadratkan dikali dengan 10-3. Maka jawabannya 10-11. Jadi tadi ini kalau dikuadratkan 10 pangkat 4 dikuadratkan 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 dikali 10 pangkat 8, kita naikkan ke atas tanda per menjadi 10 pangkat min 8. 10 pangkat min 8 dikali 10 min 3, hasilnya adalah 10 min 11. Jadi ini 10 min 8. 10 min 8 dikali 10 min 3, jawabannya adalah 10 min 11. Nah, untuk taraf intensitasnya, kalau I nya 10 min 11, ada yang tahu berapa taraf intensitasnya? Kalau
I-nya 10 min 11, taraf intensitasnya adalah 10 desibel ya. Jadi kalau I-nya 10 min 11, taraf intensitasnya adalah 10 desibel. Bagaimana caranya? Caranya masukkan di persamaan TI sama dengan 10 log I per I0. I-nya tadi 10 min 11, I0 nya adalah 10 min 12. 10 log dikali 10 min 11 dibagi 10 min 12. Ini bisa kita coret. Ini bisa dicoret. Nah, jadi 10 min 11 per 10 min 12 berarti 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 ya. 10 pangkat 1 atau 10 saja. Nah, log 10 ada yang tahu berapa log 10? Log 10 itu 1. Jadi 10 dikali 1, 10 dikali 1, maka jawabannya 10. Jadi kita pilih jawabannya adalah A. Kita lanjut, sebuah pipa organa memiliki panjang 123 cm. Hitunglah 3 frekuensi harmonik pertama bila salah satu ujung pipa terbuka dan cepat rambat bunyi 340. Baik, kita selesaikan. Untuk persamaannya, pipa organa terbuka Fn sama dengan N plus 1 per 2L kali V. Untuk ke 0 berarti ini 0 plus 1 dibagi 2 kali 1,23, maka jawabannya 139. Untuk frekuensi harmonik kedua dan ketiga, artinya itu F1 dan F2. F1 itu 2 kali F0 ya. Oke ya nak ya. Jadi F1 itu 2 kali F0 karena perbandingan untuk pipa organa terbuka F0 berbanding F1 berbanding F2 banding F2, ini perbandingannya 1 banding 2 banding 3. Jadi perbandingan antara F0, F1, F2, F3 adalah 1 banding 2 banding 3, atau bisa ditulis bahwa F1 itu sama dengan 2 kalinya F0. F1 itu 2 kali 0, atau F2 itu 3 kalinya F0. Ini kita lanjut di jawabannya A. Mobil ambulan A bergerak dengan kecepatan 0,25 p di belakang mobil sedan. Mobil ambulan ini sebagai sumber bunyi. Berarti karena mobil ambulan itu berada di belakang mobil sedan, berarti sumber bunyi mendekati pengamat. Berarti sumber bunyi, ambulan ini sebagai sumber bunyi, sedangkan mobil sedan sebagai pengamat. Berarti sumber bunyi mendekati pengamat. Baik, kita selesaikan persamaannya. EV sama dengan P plus minus PP per P plus minus PS dikali FS. Bisa ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Tadi PP nya
karena tadi pengamatnya menjauhi sumber bunyi, maka min 0,2P. Sementara sumber bunyi tadi mendekati pengamat, maka min 0,25. Ya, jadi pengamat tadi menjauhi sumber bunyi, jadi min 0,2P. Terus sumber bunyi mendekati pengamat juga min 0,25P. P dikurang 0,2 P itu 0,8, P dikurang 0,25P itu 0,75. Sementara ini P nya bisa kita coret. Jadi 1000 dikali 0,8 dibagi 0,75. Jawabannya 10.067 AZ. Kita pilih jawabannya yang D. Baik, kita lanjut. Intensitas bunyi di titik A yang berjarak 1 meter dari sumber bunyi adalah 10 min 7 watt per meter persegi. Titik B bergerak 100. Titik B berjarak 100 meter dari sumber bunyi. Jika intensitas ambang 10 min 12, perbandingan taraf intensitas di titik A dan di titik B. Berarti yang ditanya perbandingan taraf intensitas. Perbandingan taraf intensitasnya. Baik, kita selesaikan. Kalau I-nya 10 min 7, maka TI-nya berapa? Betul, jadi kalau I-nya 10 min 7, TI-nya adalah 50 desibel. Jadi kalau I-nya 10 min 7, maka TI-nya 50 desibel. Jaraknya dijauhkan, awalnya 1 meter menjadi 100 meter, otomatis taraf intensitasnya berubah. Nah, itu kita sebut dengan TI2. Untuk mencari TI2 itu TI1 dikurang 20 log R2 per R1. TI1 nya 50, jadi tadi pada jarak 1 meternya 50, terus dikurang 20 log R2 per R1. R2 nya 100, sedangkan R1 nya 1 meter. Berarti 50 dikurang 20 log 100 per 1. 50 dikurang 20 log 100 per 1 berarti log 100. Log 100 itu 2. 2 log 100. Log 100 ini log 100 ini 2. 20 dikali 2 apa? 20 kali 2 40 ya. Jadi 50 dikurang 40. Jadi jawabannya 10. Oke. Atau bisa juga kita pakai cara cepatnya. Jadi cara cepatnya, jika R2 10 kali R1, maka taraf intensitasnya berkurang 20 desibel. Jadi jika R2 10 kali R1, maka taraf intensitasnya berkurang 20 desibel. Ini awalnya 1 meter, 10 meter, 100 meter. Nah, ini 10 kalinya. 10 meter ini 10 kalinya dari 1 meter, 100 meter ini 10 kalinya dari 10 meter. Maka masing-masing akan berkurang 20. 10 meter berkurang 20, 50 kurang 20, berarti pada jarak 10 meter taraf intensitasnya 30. Sedangkan pada saat 100 meter berkurang lagi, 30 kurang 20, 10, betul ya. Jadi selalu berkurang 20 desibel. Maka perbandingannya berarti 50 per 10.
50/10. Nolnya bisa dicoret, jadi kita dapatkan perbandingannya adalah 5:1. Oke, jawabannya B, 5:1. Bisa ya adik-adik? Kita lanjut. Hanif yang memiliki jarak baca normal 25 cm mengamati sebuah benda kecil dengan menggunakan lup dengan kekuatan 8 dioptri. Perbesaran lup yang diperoleh untuk pengamatan berakomodasi maksimum. Kita selesaikan, kita cari dulu fokusnya. Fokus itu 100 dibagi dengan kekuatan lensa. 100 dibagi P, 100 dibagi 8 sama dengan 12,5. Untuk berakomodasi maksimum, maka rumus perbesaran loopnya adalah jarak baca normal dibagi F ditambah 1. 25 dibagi 12,5 ditambah 1. 25 dibagi 12,5 ini 2. 25 dibagi 12,5 2. 2 tambah 1 3. Ini jawabannya 3 kali. Bisa ya? Jawabannya B. Baik, kita lanjut ke cahaya. Diikuti ya. Jika berkas sinar yang dari lensa okuler merupakan berkas sejajar dan mata yang mengamati berpenglihatan normal, perbesaran mikroskop ini adalah. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa FOB-nya adalah 2 cm. Ini berarti SOB-nya 2,2. Fokus lensa okulernya 5. Baik, saya ulangi. FOB-nya 2 cm, SOB-nya 2,2, FOK-nya 5. Kita selesaikan. Kita cari dulu S-aksen OB-nya, jarak bayangan benda dari lensa objektif. Bisa kita menggunakan persamaan ini. SOB kali F per SOB kurang F. 2,2 kali 2 per 2,2 dikurang 2. 2,2 dikali 2 4,4. 2,2 dikurang 2 0,2. 4,4 dibagi 0,2 berapa jawabannya, Dek? 22 ya. Baik, kita lanjut. Masukkan di persamaan S-aksen OB per SOB dikali SN per FOK. S-aksen OB-nya 22, SOB-nya 2,2, SN 25, FOK-nya 5. Maka 22 dibagi 2,2, 22 dibagi 2,2 10. 25 dibagi 5 jadi 10 dikali 5, jawabannya 50. Jawabannya 50 ya. A. Atau pakai cara lain bisa juga ini. Cara ini tidak perlu mencari X-aksen OB. Jadi kalau kita menggunakan cara ini, kita tidak perlu mencari S-aksen OB. Rumusnya adalah FOB per SOB dikurang FOB dikali SN per FOK. FOB per SOB dikurang FOB dikali SN per FOK. FOB-nya 2, SOB-nya 2,2, FOB-nya 2, SN-nya 25, ini FOK-nya 5. Maka jawabannya hasilnya sama, yaitu 50 kali. Bisa ya, Dek ya? Baik, kita lanjut. 20 pola gelap terang. Interferensi menyebar 4 cm pada layar yang letaknya 50 cm dari dua celah yang jaraknya 0,01 cm besar panjang gelombang yang melewati celah tersebut.
maka perlu dipahami ini berarti ordenya 20. Terang interferensi menyebar 4 cm pada layar. Pada layar ini berarti 50 cm, ini adalah L-nya, ini ordenya. Jarak antar celahnya adalah D. Ini 4 ini adalah pola interferensinya P-nya. Maka kita selesaikan. Yang ditanya lambda, lambda itu D kali P per N kali lambda. Bisa ya D ya. D-nya tadi kita rubah ke meter. D-nya 0,01 cm dirubah ke meter itu 10-4 meter ya D-nya. Untuk P-nya 4 cm dibagi 100 dirubah ke meter, jadi 4 10-2 meter. Ordenya tadi 20, L-nya tadi 50 cm, ini dirubah ke meter dikali 100, 50 cm sama dengan 0,5 meter. Kita kali lalu kita bagi, dapatnya 400 kali 10 min 9. 400 kali 10 min 9. 10 min 9 ini adalah nanometer. Maka jawabannya 400 nanometer ya. 400 nanometer. Bisa ya Dek, lanjut. Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi. Kisi terdiri dari 5000 garis per cm. Seberkas cahaya tersebut membentuk sudut deviasi 30 derajat. Panjang gelombang untuk orde terang kedua. Langkah pertama, kita harus cari D-nya dulu. Jadi D itu bisa kita cari 1 dibagi dengan jumlah garis. Jumlah garisnya adalah 5000. Saya buatkan di sini ya D ya. 5 kali 10 pangkat 3. Nah, sentimeter ini naik ke atas. Sentimeternya naik ke atas. Maka 1 cm dibagi dengan 5 kali 10 pangkat 3 ya. 1 cm dibagi 5 kali 10 pangkat 3. Oke, bisa ya. Maka hasilnya 1/5 adalah 0,2. 0,2 ini 0,2. 10 pangkat 3 naik ke atas jadi 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3. Atau bisa ditulis seperti ini, 2 kali 10 pangkat min 4 cm ya. 2 kali 10 pangkat min 4 cm. Taruh di sini. Yang kita gunakan adalah D sin theta sama dengan N kali lambda. Atau lambda sama dengan D sin theta dibagi N. Masukkan di sini ya, ada ya. D-nya 2 kali 10 min 6 sin 30. Ordenya adalah 20 ya. Ordenya adalah 20. Ordenya 20. Ordenya 2. Ordenya adalah 2 ya. Ordenya 2. Berarti hasilnya 5 kali 10 min 5 cm. Jawabannya B. Baik, kita lanjut. 2 celah sempit dengan jarak 0,2 mm diletakkan 150 cm dari layar. Celah tersebut disinari cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Selisih jarak terang kedua dan terang keempat. Berarti harus kita cari dulu terang kedua berapa P-nya, terang keempat berapa P-nya, lalu nanti kita kurangkan. Itu adalah selisih, jadi kita kurangkan. Oke, kita cari dulu. Untuk P terang keempat, N kali lambda
kali L per D. Bisa ya deh ya. Masukkan N-nya 4, L-nya 150 cm, lambdanya 68 kali 10 min 5 cm dibagi dengan 5. Maka hasilnya 0,816 cm. Untuk terang ke 2, ini N-nya berarti 2. Yang lainnya sama, dapatnya adalah 0,48 cm. Nah, kita kurangkan yang ditanya selisih. Berarti 0,816 dikurang 0,408. Di jawabannya 0,408. Jawabannya D. Lalu kita lanjut. Gambar di bawah ini merupakan sketsa lintasan oleh difraksi celah ganda. Jika A adalah titik terang orde ketiga dan panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 500 nanometer, jarak A dari pusat terang. A ini berarti gelap, A ini berarti terang ketiga. Maka P sama dengan N kali L kali lambda per D. Terang ketiga berarti ordenya 3, L-nya 2 meter, lambdanya ini 500 nano sama dengan 5 kali 10 min 7 meter. Terus D-nya 6 kali 10 min 5 meter. Maka hasilnya 5 kali 10 min 2 meter atau 0,05 meter. Oke. Jawabannya B. Kita lanjut. Seseorang menggunakan teropong bumi yang mempunyai panjang fokus objektif okuler dan pembalik masing-masing 210, 22,5. Perbesaran dan panjang teropong. Ya, kita selesaikan yuk. Untuk mencari perbesaran teropong itu kita bagikan FOB bagi FOK. 200 bagi 10, jawabannya 20. Panjang teropong itu rumusnya FOB tambah FOK ditambah 4 kali F pembalik. Tadi FOB-nya 200, FOK-nya 10. Ini 4 dikali 22,5. Maka jawabannya 300 cm. B. Baik, demikianlah penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.